Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Hoirunisa Akhulana Aziza dari SMA Muhammadiyah 1 Taman dan partner saya Bunga Okta Mutiara dari SMA Muhammadiyah juga. Halo Mbak Bunga, apa kabar? Alhamdulillah, kabar saya baik. Kamu gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Buat teman-teman juga yang lagi nonton, sehat-sehat aja ya mesti. Tetap patuhi protokol kesehatan, banyakin minum air, jaga kesehatan, dan kalau mau keluar rumah pakai masker ya. Mbak Bunga, ini kan lagi musimnya pancaroba ya, apalagi sekarang kan lagi musim hujan gitu, apalagi masih pandemi ya, kasusnya makin banyak ya, semoga segera berakhir ya. Amin, amin. Nah, kan lagi hujan ditambah pandemi, rasanya males gitu ya. Suasananya males, hawanya dingin, ya kayak hawanya dingin, pengennya rebahan mulu. Nah, Mbak Bunga ini kok bisa rajin gitu? Rajin? Iya, mencoba ya. Datang ke sini kan rajin itu. Kan biasanya kan orang nggak banyak aktivitas di pagi hari gitu, males. Kok bisa gitu? Ya sebenarnya bukan rajin sih, tapi mencoba untuk tetap melakukan kegiatan positif ya, paling tidak gitu. 1-2 kali. Yang penting ada kegiatan positif yang kita lakukan gitu, walaupun di tengah pandemi gitu. Jadi memanfaatkan sebaik-baiknya waktu gitu. Betul sekali. Itu juga banyak hal sebenarnya yang masih bisa kita lakukan gitu. Iya, selama pandemi ini aja. Nah, kalau boleh tahu tadi sebelum kesini Mbak Bunganya ngapain aja? Ngapain aja? Pagi tadi bangun tidur ya kan, terus ibadah, kemudian mandi, terus ya bantu-bantu orang tua untuk beres-beres rumah gitu. Betul. Terus habis itu makan, terus lihat jadwal langsung kesini gitu. Nah, Mbak Bunga ini dengar-dengar rajin juga ikut lomba karya ilmiah gitu, terus bulan lalu saya dengar beritanya Mbak Bunga ini menang di kejuaraan internasional kayak karya ilmiah, sains gitu. Apa benar Mbak Bunga? Iya, baru aja bulan lalu ya, masih di tengah pandemi kan ya. Ya alhamdulillah saya mengikuti event international competition yang namanya adalah ISIF gitu. Apa kepanjangannya? Jadi ISIF itu kepanjangannya International Science and Invention Fair. Jadi semacam kompetisi yang bergerak di bidang penemuan, terus penelitian gitu, invention gitu. Iya, boleh bagi ceritanya dikit ya tentang lombanya kemarin, kayak gimana sih lomba internasional tapi online dan bisa menang? Alhamdulillah. Iya, jadi kemarin itu lomba invention ya kan, lomba penelitian, dan yang saya bawakan itu kemarin adalah tentang budaya gitu. Jadi penelitian tentang budaya yang bagaimana kita bisa menyusupi generasi muda, melestarikan budaya dengan targetnya adalah pemuda-pemuda. Upayanya dengan memanfaatkan teknologi. Betul. Ya mau gimana lagi? Pemuda sekarang kan semua gadget. Betul. Sosial media juga semuanya punya gitu ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu gimana sih cara penyebaran budaya lewat sosial media? Jadi saya kemarin kan menggunakan salah satu sosial media gitu, memanfaatkannya dengan berusaha untuk memanfaatkan dengan hal-hal positif. Salah satu aplikasinya adalah Instagram. Kenapa kok pilih Instagram? Kan ada banyak ya sosial media, ada Twitter, ada Facebook, ada TikTok. Kenapa kok pilih Instagram? Ya, jadi sebelum memutuskan untuk menggunakan aplikasi Instagram, kami juga melakukan semacam riset. Jadi riset mengumpulkan data-data yang memang kami dapatkan. Data-data tersebut menyajikan bahwasanya Instagram itu adalah aplikasi yang penggunanya itu masih tinggi, terutama di kalangan pemuda ya. Terus dan juga trending gitu. Jadi kami berusaha untuk memanfaatkannya untuk menyusupi generasi pemuda itu dengan memasukkan budaya-budaya itu. Bagus sekali ya. Iya, kalau dipikir-pikir juga generasi muda sekarang lebih terfokus ke apa yang sedang trending sekarang daripada ke budaya sendiri. Mungkin itu jadi alasannya Mbak Bunga dan tim sekalian ya untuk membuat inovasi ini. Iya, kalau boleh tahu itu kan tentang budaya ya, Kak. Nah, budayanya itu kayak budaya yang gimana? Kan budaya kan ada banyak, ada makanan daerah, ada baju adat, ada tarian adat gitu. Gimana? Ya, sebenarnya kalau budayanya itu tarian adat atau makanan sebenarnya mencakup semua sih. Semua, hanya lebih klasifikasinya lebih ke daerah-daerah tertentu gitu yang kami bawakan gitu. Kalau boleh tahu Mbak Bunga ini pakai daerah yang mana aja?
Ya, jadi karena kita kan berada di Jawa Timur ya, Di Jawa Timur khususnya Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya. Jadi budaya yang saya bawakan ya terkait daerah tersebut, terkait Kota Sidoarjo, Jawa Timur, Kabupaten Surabaya. ya Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto dan juga Surabaya. Gitu. Jadi berusaha untuk melestarikan budaya daerah sendiri. Oh, betul. Sebelum mempopulerkan budaya daerah lain betul. gitu. Oke, nah Mbak Bunga ini kan tadi pakai aplikasi Instagram ya, kan ada fitur-fiturnya followers sama komentar Ya. itu ya. Nah kalau dilihat dari postingannya Mbak Bunga itu yang ada di akun Instagram itu ada nggak kemajuan atau generasi muda yang tertarik gitu sama postingannya Mbak Bunga tadi? Ya, jadi itu salah satu alasan juga sih, selain karena data yang menyebutkan Instagram adalah aplikasi dengan pengguna terbanyak dan tertinggi. trending. Iya. Fitur-fiturnya yang membantu kita untuk lebih mudah merekam target kita, merekam kontribusi mereka dalam upaya kita gitu. Salah satunya dengan ya ketika kita membuat sebuah akun ya, otomatis kan ada yang memfollow, ada followers, ada following, dan dari followers itu kita bisa mengetahui bahwasanya ada berbagai pemuda gitu yang interest untuk mengikuti. Dan juga kolom komentar mereka mengajukan pertanyaan, kemudian mereka berkomentar tentang budaya tersebut. Itu kan semacam indikator yang bisa kita nilai bahwasanya oh mereka itu masih peduli gitu. Tinggal bagaimana cara kita dalam memperkenalkan budaya ke mereka. Salah satunya yaitu dengan menyusupi mereka begitu. Jadi bisa diketahui ya kalau orang tersebut tertarik dengan budaya suatu daerah, maka mereka akan men-follow akun tersebut. Follow, men-like, komentar, itu kan tanda-tanda gitu Pak. Nah, iya Mbak Bunga, ngomong-ngomong ini kan lagi pandemi gini ya, beberapa bulan terakhir di rumah mulu, sekolah jadi online, kerja jadi online, semuanya serba online, memanfaatkan teknologi, memanfaatkan kemajuan zaman gitu. Iya. Nah, kan salah satu kegiatan yang bisa dilakukan di rumah kan itu ya kayak memperdalam hobi. Iya betul sekali, Nah, mengembangkan ya kan. Iya, mengembangkan hobi. Nah, untuk Mbak Bunga sendiri ada nggak hobi yang dikembangkan selama pandemi beberapa bulan terakhir? Iya, selama pandemi hobi yang saya sebenarnya kalau bicara tentang hobi itu banyak sekali hobi. ya, Jadi banyak. bingung kadang itu apa ya. Tapi saya berusaha untuk menyesuaikan dengan situasi. Dengan suasana gitu. Dan kalau pandemi kemarin apa yang bisa saya lakukan? Ya, hobi saya salah satunya adalah membaca buku. Membaca. Jadi sebisa mungkin tidak membeli buku tetapi membaca ulang gitu buku-buku yang telah saya punya gitu. Dan di situ ketika kita melakukan kegiatan positif secara berulang menjadi sebuah rutinitas akan menghasilkan sebuah ide atau inspirasi untuk mengembangkan hobi kita. Dan salah satunya yang saya lakukan kemarin adalah mengumpulkan inti-inti dari buku tersebut menjadi sebuah kumpulan gitu, kumpulan inti-inti buku gitu. Jadi sebenarnya banyak gitu. Nggak cuma baca, tapi juga menulis ulang, jadi melatih mental. Sambil gitu. mengingat ya kan? Iya, benar sekali. Nah, dengar-dengar juga Mbak Bunga ini aktif kalau di sosial media, aktif di cari-cari tes TOEFL atau event-event gitu. Apa benar Mbak? Iya, jadi dari sosial media itu kan banyak sekali informasi ya, banyak sekali informasi. Kemudian sebenarnya seperti event, seperti seminar, tes-tes itu juga masih terus berjalan gitu. Hanya saja caranya yang berbeda. Sekarang semua kan online. Semua online. Jadi walaupun kita dalam keadaan ya badan itu malas ya, tapi bagaimana caranya otak itu untuk terus berjalan. Jadi dengan rebahan aja kita masih bisa gitu baca berita, buku, cari sebanyak mungkin, cari sebanyak mungkin pengetahuan mulai dari e-book atau dari ya website gitu. Yang di browser kan banyak gitu ya kan? Iya, banyak sekali. Jadi ikut tes atau ikut seminar itu sangat bermanfaat juga bagi kita. Terus iya, kemarin kan saya beberapa hari yang lalu juga dengar-dengar banyak yang open bisnis online gitu, manfaat banget itu ya. Dari kita rebahan, kita juga dapat uang saku tambahan ya, lumayan lah. Dapat pengalaman juga gitu untuk menjadi juga. Apa ya? Untuk bisa menjual gitu kan ya, itu kan perlu skill gitu untuk kedepannya. Itu fenomena yang positif sih menurut saya. Fenomena yang positif di mana teknologi ini
pada akhirnya digunakan oleh pemuda dengan baik, dengan positif baik, gitu. dengan positif. Jadi mereka selain mendapatkan uang saku ya kan, itu salah satu ya upaya kita untuk memanfaatkan, mengikuti era zaman sekarang dengan cara yang positif gitu. Kamu sendiri gimana? Pandemi ini apa yang kamu lakukan? Tuh di rumah tuh kan jenuh pasti. Iya, pasti jenuh banget. Iya, beberapa bulan terakhir ini saya ngerasa bosen gitu ya di rumah mulu, gak pernah keluar rumah. Tiap hari mandengin HP, mandengin laptop, ngerjain tugas gitu, terus ikut Zoom class gitu, bosen banget kan. Jadi saya akhirnya minta downloadin film, terus saya lihat deh, ya hitung-hitung refreshing juga lah. Iya, sedang merefresh otak ya. Jadi kan kita jenuh ya, jenuh malas butuh suatu hal yang bisa Yang baru, yang bisa merefresh gitu kan ya. mengurangi stres juga. Tapi juga saya juga dengar loh kamu ikut event internasional. Gimana itu? Iya. Cerita gimana? Nah, kemarin itu juga eventnya yang sama Mbak Bunga ikutin Iya, ya. ISIP itu juga. Nah, jadi di situ tuh saya sama tim saya bekerja sama gimana caranya orang yang work from home sama school from home itu nggak jadi bosen di rumah aja. Dengan menggunakan musik yang salah satu dari kita tuh memainkan keyboard gitu. Jadi iramanya itu irama daerah. Jadi ada unsur budayanya juga. Nah, caranya itu gimana? Nah, kan kita ambil sampel ke teman-teman gitu. sekelas. Nah, kita ambil sampel teman-teman sekolah. Jadi waktu tengah-tengah Zoom class, tengah-tengah pembelajaran, waktu istirahat gitu, kita ajak mereka untuk mencoba eksperimen kita gitu. Jadi ya salah satu kita mainin keyboard, terus peserta yang lain kita suruh untuk menebak judul lagu. Jadi ya efektif alhamdulillah. Jadi mereka juga dapat selain merefresh otak ya, selain menghindari diri dari rasa malas, itu juga menambah wawasan terkait lagu-lagu daerah gitu. Iya. Apalagi kan lagu-lagu daerah sekarang mulai dilupakan gitu. Jadi itu salah satu upaya yang bagus sih. Jadi selain mengurangi stres ya itu tadi unsur budaya juga dimasukkan. Iya. Keren. Terus ngomong-ngomong, tadi kan saya sempat bilang kalau Mbak Bunga ini rajin ya. Berusaha rajin ya. Semua orang berusaha ya. Apa ada saran gitu buat teman-teman yang lagi nonton gitu supaya nggak termakan rasa malas gitu? Ya, malas itu kan ya kita semua pasti punya rasa malas ya kan. Tapi malas itu semakin kuat apabila didukung oleh suasana dan juga kesempatan yang bisa membuat kita lebih malas gitu. Jadi yang saya lakukan kemarin salah satunya adalah berusaha untuk menciptakan suatu suasana atau suatu tempat yang membuat kita itu tidak malas gitu. Jadi merenovasi kamar atau mendekor meja itu menjadi salah satu upaya kita dalam berusaha untuk membuat suasana yang produktif untuk kita. Jadi ketika menarik gitu. Betul, menarik. Jadi ketika kita nyaman dengan situasi, dengan suasana yang kita ciptakan, itu akan memicu kita untuk produktif. Iya. Itu seperti menciptakan zona nyaman sendiri ya. Dan selain itu ya itu tadi mengembangkan hobi. Bagaimana tetap konsisten dalam melaksanakan kegiatan positif. Tidak harus lama dalam sehari. Contohnya membaca buku gitu yang kamu lakukan juga biasanya 30 menit. Tidak perlu lama. Cukup 30 menit 1 jam, yang penting setiap hari rutin. Gitu. Nanti juga akan jadi rutinitas. Jadi rutinitas. Nah, contohnya Mbak Bunga tadi menarik juga ya. Habis ini saya mau dekor kamar deh. biar nimbul. Iya, mau dekor kamar, mau dekor meja belajar biar nggak males lagi. Biar nggak, kalau ke kamar fokusnya nggak kasur. Iya, lihat sekali. Nah, untuk teman-teman sendiri juga boleh dicontoh apa yang Mbak Bunga lakukan tadi, kayak dekor kamar, baca-baca buku, terus ikut event-event kan semuanya serba online sekarang, jadi semakin mudah untuk diakses gitu. Iya, pegangan kita kan gadget ya. Jadi ya, tiap hari kita pegang gadget. Itu harus berdampak positif juga gitu loh untuk kita. Terus selain kan juga bisa dapat mengakses lebih banyak dan juga lebih cepat gitu. Jadi dalam melakukan hal apapun tuh masih
apa ya, bisa kita akses dengan gampang gitu. Iya. Ikut tes itu kan banyak sekarang. Kan setiap hari kita bergelut dengan internet, Betul. kita pegangannya setiap hari gadget. Betul sekali. Terus sekarang kita juga diharuskan mengikuti perkembangan zaman. Ya itu betul, pandemi yang memaksa kita untuk lebih cepat beradaptasi dengan era zaman sekarang, dan kedepannya pun juga pasti kita tidak mungkin kembali ke masa konvensional. Ya kan, sekali. era digital, teknologi itu akan terus mengikuti kita, dan semakin maju, intensitasnya akan semakin tinggi. Jadi bagaimana kita mengikuti dan juga mengembangkan secara positif gitu. Jangan sampai kita kalah gitu dengan yang lainnya kan. Oke, jadi malas itu relatif, tapi jangan termakan oleh rasa malas. Kalau teman-teman malas gitu, coba ingat-ingat deh. Kalau teman-teman malasnya terlalu malas sampai termakan oleh rasa malas gitu, ingat di luar sana ada yang berusaha mati-matian buat capai target masa depan gitu ya. Bisa Kita kan jadi motivasi. Kita kan sebagai generasi yang akan datang ya kan, menggantikan yang generasi sekarang gitu. Otomatis kita harus mentarget diri kita sendiri untuk masa depan yang cerah. Untuk masa depan yang cerah, dan untuk mencapai masa depan yang cerah itu kita harus mengembangkan diri kita sendiri, mulai dari hal kecil. Seperti itu tadi, mengendalikan diri dari rasa malas. Iya. Ketika kita sudah mengendalikan diri kita sendiri, otomatis kita akan bisa mengendalikan diri kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang terbaik untuk kita akan kita lakukan. Jadi kayak bahasanya kita mentarget diri sendiri untuk bisa sukses dan jangan bermalas-malasan gitu. Iya. Jadi kesimpulannya di pandemi ini, malas boleh, tapi jangan termakan oleh rasa malas sendiri itu. Betul. Kita bisa memanfaatkan teknologi, kita bisa memanfaatkan internet untuk ikut tes-tes TOEFL atau tes-tes psikologi, ikut event-event, ikut seminar online banyak. Webinar. Terus kita juga bisa cari tahu budaya kita sendiri lewat aplikasi YouTube, itu kan banyak di situ. Pengetahuan, ya. Itu deh, jadi intinya. Mbak Bunga ini nggak kerasa ya udah 15 menitan gitu. Lebih kayaknya. Iya. Udah banyak gitu loh yang kita bincang mulai dari pandemi, terus terus gimana ngatasin rasa males gitu, budaya daerah gitu. Untuk Mbak Bunga habis ini juga mungkin ada jadwal berikutnya gitu. Terima kasih loh Mbak udah nyempetin datang ke sini. Ya, saya juga terima kasih udah diajak sharing untuk berbagi cerita ke teman-teman. Teman-teman juga terima kasih udah nonton sampai sini. Ya, tetap jaga kesehatan untuk Mbak Bunga juga, untuk teman-teman juga. Jangan lupa banyakin minum air karena itu perlu ya. Sekarang masih era new normal. Masih pandemi ya kan. Jadi untuk mencegah penularan virus ya, tetap di rumah aja. Nggak boleh bosen. Kalau bosen ya itu tadi, cari kegiatan baru yang positif. Ya, jangan termakan oleh rasa malas. Iya, sekian saja dari kami ya, dari saya dan Mbak Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.